Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk belajar matematika bersama-sama, di mana kali ini kita akan membahas tentang materi limit fungsi. Dan materi limit fungsi yang akan kita bahas di dalamnya yang pertama yakni tentang limit suatu fungsi. Kemudian yang kedua adalah teorema limit. Kemudian yang terakhir adalah limit fungsi aljabar. Jadi materinya nanti kita bahas sampai pada limit fungsi aljabar. Materi yang akan kita pelajari tersebut, tentu kita sudah bisa menghitung luas suatu daerah. Kalau misalkan daerah itu berbentuk segitiga, maka kita bisa menghitungnya. Kalau misalkan alas dan tingginya diketahui, maka segitiga itu luasnya adalah setengah kalikan alas kalikan tinggi. Kemudian kalau misalkan sudut-sudutnya yang diketahui, maka bisa kita kaitkan dengan trigonometri, baik berkaitan dengan sinus maupun kosinus. Kemudian kalau misalkan daerah tersebut berbentuk segi empat, kalau misalkan persegi panjang, maka kita bisa mencarinya dengan menggunakan luas persegi panjang, yakni sama dengan panjang kali lebar. Kalaupun nanti bentuknya berupa persegi, maka kita bisa mencarinya dengan luasnya adalah sisi kali sisi atau S pangkat 2. Kemudian kalau misalkan daerah tersebut berupa segi banyak yang lain selain segitiga maupun segi empat, maka kita bisa mengubahnya kepada bentuk segitiga-segitiga. Jadi segi banyak tersebut kita bagi berupa bangun segitiga-segitiga, daerah yang berupa segitiga-segitiga. Kemudian bagaimana dengan daerah yang dibatasi oleh garis lengkung? Kalau misalkan berupa lingkaran, maka kita bisa mencarinya dengan menggunakan luas lingkaran itu sama dengan PR kuadrat. Nah, kalau misalkan nanti daerahnya yang dibatasi oleh garis lengkung, di mana garisnya tidak sederhana lengkungannya, maka ada seorang ahli yang bernama Archimedes. Dia mampu menemukan luas daerah dari poligon beraturan dengan n sisi, mengaproksimasikan luas sebuah lingkaran sampai pada tingkat keakuratan yang diinginkan, di mana luas lingkaran itu merupakan limit dari luas poligon-poligon beraturan ketika n-nya itu semakin banyak tanpa batas, atau n-nya mendekati tak hingga. Jadi untuk menentukan luas yang berupa lingkaran maupun nanti dibatasi oleh garis lengkung, maka membuat poligon yang beraturan dengan n sisi, sehingga nanti dengan mengaproksimasikan luas tersebut sehingga akan mendekati luas yang sebenarnya. Baik, sekarang kita masuk pada materi pengertian limit fungsi. Apa itu limit fungsi? Yang sering disebut dengan nilai batas, itu sebenarnya merupakan pendekatan terhadap suatu nilai tertentu. Jadi nilai limit bukanlah harga yang sebenarnya, melainkan harga yang mendekati. Kalau secara intuisi, limit fungsi fx itu untuk x mendekati a, itu nilainya adalah mendekati L. Jadi untuk setiap nilai x yang mendekati a, di mana x-nya itu tidak sama dengan a, maka fx ini akan mendekati L. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut.
Misalkan diketahui suatu fungsi f(x) sama dengan x kuadrat dikurangi 1 dibagi dengan x dikurangi 1. Dengan daerah asal domain f-nya itu adalah himpunan x demikian hingga x-nya anggota himpunan bilangan real dan x-nya tidak sama dengan 1. Maka pertanyaannya adalah carilah nilai limit fungsi f(x) untuk x mendekati 1. Penulisan limit fungsi di atas itu ditulis sebagai berikut. Jadi limit fungsi x kuadrat dikurangi 1 per x min 1, di mana x-nya mendekati 1. Nah, di sini yang ditanya itu ketika x-nya mendekati 1, jadi bukan ketika x-nya sama dengan 1. Sehingga kita bisa melihat nilai-nilai fungsi limit x kuadrat dikurangi 1 per x dikurangi 1 itu di sekitar x sama dengan 1. Kalau kita buatkan sebuah tabel, maka kita bisa menentukannya mulai dari sebelah kirinya 1, kemudian x-nya di sebelah kanannya 1. Kalau kita cari ketika x-nya sama dengan 0,7, kita dapatkan nilainya adalah 1,7. Kalau 0,8 kita dapatkan x-nya 1,8 dan seterusnya. Ketika mendekati 1, misalkan diambil 0,999, maka nilainya adalah 1,999. Nah, kalau dari sebelah kanan ketika kita ambil 1,3, hasilnya 2,3, 1,2, 2,2 dan seterusnya. Ketika kita ambil 1,001 yang mendekati 1, itu ternyata nilainya sama dengan 2,001. Sehingga berdasarkan dari tabel ini, ketika x-nya mendekati 1, maka nilai f(x)-nya itu akan mendekati 2. Baik dari sebelah kiri maupun dari sebelah kanan. Jadi dari kiri maupun dari kanan, maka ketika x-nya mendekati 1, maka f(x)-nya itu akan mendekati 2. Kalau kita buatkan grafik tersebut, nah ini adalah grafik fungsi f(x) sama dengan x pangkat 2 dikurangi 1 per x dikurangi 1. Dimana ketika x-nya sama dengan 1 nilainya tidak ada. Tetapi kita bisa melihat ketika x-nya mendekati 1 dari sebelah kiri maupun dari sebelah kanan, maka fungsi tersebut itu mendekati 2. Jadi ketika x sama dengan 1, nilai fungsinya tidak ada, tetapi ketika x-nya mendekati 1 dari kiri maupun kanan, maka menghasilkan 2. Dan tentu nantinya ketika kita mencari nilai limit suatu fungsi, tentu tidak menggunakan tabel seperti yang tadi. Itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, ada cara untuk menentukannya, karena ada beberapa alat bantu yang kita gunakan. Di antaranya adalah teorema limit. Teorema limit ini sangat bermanfaat ketika kita akan menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan limit. Misalkan n adalah bilangan bulat positif, di mana k-nya adalah konstanta, serta f dan g adalah fungsi-fungsi yang mempunyai limit di titik A. Limit di A, maka limit dari suatu konstanta untuk x yang mendekati A, itu nilainya adalah k itu sendiri. Jadi berapapun nilai x-nya, maka nilai dari f(x)-nya itu sama dengan konstanta itu sendiri. Karena garisnya berupa garis yang konstan, jadi garis lurus. Jadi kalau misalkan f(x) sama dengan k, maka merupakan
garis yang sejajar dengan sumbu X. Jadi berapapun nilai X-nya, maka nilai f(x)-nya selalu K, sehingga nilai limitnya juga sama dengan K. Kemudian limit X untuk X mendekati A, nilainya adalah A itu sendiri. Nah, ini merupakan garis fx sama dengan X. Jadi kalau misalkan nilai X-nya adalah 1, maka nilai fx-nya adalah 1. Kalau 0, kalau negatif 1, maka nilainya juga negatif 1. Kemudian kalau misalkan limit K dikalikan dengan fx untuk X mendekati A, maka bisa kita tuliskan dengan K dikalikan dengan limit fx untuk X-nya mendekati A. Kemudian kalau penjumlahan limit dari fx ditambah dengan gx untuk X mendekati A, maka nanti bisa kita pisah menjadi limit fx untuk X mendekati A ditambah dengan limit gx untuk X-nya mendekati A. Kalau dikurangi juga sama. Kemudian kalau misalkan nanti dikali juga sama. Jadi kita bisa memisahkannya menjadi limit fx dikalikan gx itu sama dengan limit fx dikalikan limit gx. Kemudian kalau dibagi, limit fx per gx itu sama dengan limit fx dibagi dengan limit gx dengan syarat limit gx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kemudian limit fx dipangkatkan n, maka kita bisa mencari limit fx-nya, kemudian setelah itu dipangkatkan n. Akar pangkat n dari fx limitnya itu sama dengan akar pangkat n dari limit fx. Nah, teorema ini digunakan ketika nanti akan mempermudah persoalan, lebih efektif, dan lain sebagainya. Ketika nanti tidak membantu menjadi lebih efektif, maka tentu tidak perlu kita gunakan. Baik, sekarang kita masuk pada limit fungsi aljabar. Ada beberapa cara untuk menentukan limit fungsi aljabar yang berbentuk limit fx untuk X mendekati A. Yang pertama, yaitu dengan menggunakan cara substitusi langsung. Contoh, misalkan carilah limit dari 2x pangkat 2 ditambah 3 untuk X-nya mendekati 2. Maka kalau kita menggunakan cara langsung, kita menggunakan substitusi langsung, maka X-nya langsung kita ganti dengan X mendekati 2. Berarti X-nya langsung kita ganti dengan 2. Sehingga limit 2x kuadrat ditambah 3 untuk X mendekati 2, maka hasilnya adalah 2 dikalikan 2 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 11. Itu kalau kita menggunakan cara substitusi langsung. Nah, sekarang kalau misalkan kita gunakan teorema limit, hitunglah nilai limit berikut. Misalkan limit 4x ditambah 2 untuk X-nya mendekati 2. Nah, maka kalau misalkan berdasarkan teorema, limit dari fx ditambah gx, maka kita bisa memisahkannya menjadi limit fx ditambah limit gx, di mana fx-nya 4x misalkan, gx-nya adalah 2, maka kita bisa menjadi limit 4x ditambah limit 2. Kemudian limit 4x itu berdasarkan teorema limit konstanta dikalikan suatu fungsi, maka konstantanya bisa kita keluarkan, sehingga 4 dikalikan dengan limit x. Kemudian ditambah limit 2, sehingga limit dari x itu mensubstitusikan berdasarkan teoremanya limit x untuk X mendekati A, maka nilainya adalah A. Sehingga limit X itu hasilnya adalah 2 dikalikan 4. Sedangkan limit dari konstanta hasilnya adalah konstanta yakni 2. Sehingga 4 kali 2 hasilnya 8 ditambah dengan 2, maka nilainya adalah 10. Jadi kalau menggunakan teorema limit dibandingkan dengan cara langsung seperti persoalan tadi, maka lebih cepat menggunakan cara langsung, sehingga tidak perlu kita menggunakan teorema limit.
Dan teorema limit 1/3 juga akan bermanfaat nantinya. Nah, cara yang kedua adalah dengan cara pemfaktoran. Contoh misalkan tentukan nilai limit X kuadrat ditambah 9X dikurangi 10 per X dikurangi 1 di mana X-nya mendekati 2. Ini kalau kita menggunakan substitusi langsung, maka nilainya adalah 1 dikuadratkan 1, 9 kalikan 1 adalah 9, ditambah 1, 10, dikurangi 10 nilainya 0. Kemudian yang di bawah penyebutnya 1 dikurangi 1 juga 0, sehingga bentuknya 0 per 0. Di mana nilai 0 per 0 itu tidak mempunyai arti. Tidak ada bilangan yang bisa diwakili oleh 0 per 0. Oleh karenanya, jika ada bentuk yang seperti ini, kalau menggunakan cara substitusi langsung ternyata bentuknya 0 per 0, maka kita harus menggunakan cara yang lain. Di antaranya adalah dengan memfaktoran. Nah, kalau kita faktorkan yang di atas, X kuadrat ditambah 9X dikurangi dengan 10, maka kita bisa faktorkan menjadi X dikurangi 1 dikalikan dengan X ditambah 10. Kemudian per X dikurangi 1. Nah, karena ada yang sama, yang di atas X dikurangi 1 sama dengan X dikurangi 1, berarti kita sederhanakan, sehingga tinggal limit X ditambah 10, di mana X-nya mendekati 1. Setelah itu kita gunakan substitusi langsung. Kita ganti X-nya dengan 1, sehingga 1 ditambah 10 nilainya adalah 11. Jadi nilai limitnya itu adalah 11. Dengan menggunakan pemfaktoran. Karena ketika menggunakan cara substitusi langsung, bentuknya atau hasilnya adalah 0 per 0. Kemudian cara yang ketiga, seandainya nanti menggunakan cara substitusi langsung, bentuknya 0 per 0, kemudian kita juga kesulitan ketika nanti mencari dengan memfaktorkan, maka kita bisa menggunakan dengan cara merasionalkan bentuk akar. Jadi kalau misalkan bentuknya akar, kita menggunakan merasionalkan bentuk akarnya, yakni mengalihkan dengan sekawannya. Misalkan carilah nilai dari limit 3 dikurangi dengan akar 4X ditambah 1 per X dikurangi 2, di mana X-nya mendekati 2. Nah, kalau kita menggunakan pemfaktoran tentu akan kesulitan. Oleh karenanya, kalau bentuk akar itu biasanya dengan jalan mengalihkan dengan sekawannya. Nah, sekawannya tentu sekawan dari yang ada bentuk akarnya. Kalau pada soal ini berarti yang di atas, sekawan dari yang di atas kita cari. Nah, sekawan dari 3 dikurangi akar 4X ditambah 1 adalah 3 ditambah akar 4X ditambah 1. Oleh karenanya, maka kita kalikan fungsi tersebut dengan 3 ditambah akar 4X ditambah 1 per 3 ditambah akar 4X ditambah 1. Ini kalau kita cari hasilnya berarti kan sama dengan 1. 1 dikalikan soal tidak merubah soal. Jadi harus dikalikan dengan 3 ditambah akar 4X tambah 1 di bawah juga harus sama. 3 ditambah akar 4X ditambah 1. Kemudian yang di atas kita kalikan. Nah, kalau ada bentuk A dikurangi B dikalikan dengan A ditambah B, maka hasilnya adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat. Jadi yang di depan kita kuadratkan, 3 pangkat 2. Kemudian yang belakang kita kuadratkan. 4X ditambah 1 dipangkatkan 2. Sedangkan yang di bawah kita biarkan terlebih dahulu karena barangkali nanti bisa disederhanakan dengan yang di atas. Jadi yang di atas kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, ternyata yang di atas hasilnya adalah 3 kuadrat 9, akar dari 4X dikurangi 1 dikuadratkan, maka hilang akarnya menjadi 4X ditambah 1. Sehingga yang di atas itu menjadi 8 dikurangi 4X. Karena min negatif kalikan 4X adalah negatif 4X, negatif kalikan 1 adalah negatif 1, sehingga 9 dikurangi 1 nilainya ada 8. Sehingga 8 dikurangi 4X. Nah, 8 dikurangi 4X ini bisa kita
sederhanakan, 4-nya kita keluarkan, kita menjadi negatif 4 dikalikan dengan X dikurangi 2, di mana penyebutnya juga terdapat X dikurangi 2, kita sederhanakan sehingga bentuknya menjadi bentuknya. Nah, kita sederhanakan X dikurangi 2-nya karena sama, sehingga tinggal limit dari negatif 4 per 3 ditambah dengan akar 4X ditambah 1. Sehingga hasilnya kita substitusikan 2-nya. Jadi 4 kalikan 2 hasilnya 8, 8 tambah 1 9, akar 9 hasilnya adalah 3. Sehingga hasilnya adalah negatif 4 per 3 tambah 3 adalah 6. Nah, sehingga hasilnya adalah negatif 2 per 3. Jadi limit dari 3 dikurangi 4X ditambah 1 per X dikurangi 2, itu nilainya adalah negatif 2 per 3. Jadi itu beberapa langkah untuk menyelesaikan limit fungsi aljabar. Jadi yang pertama kita gunakan substitusi langsung. Tapi kalau bentuknya 0 per 0, maka kalau bisa difaktorkan kita faktorkan. Tapi kalau bentuknya dalam bentuk akar biasanya adalah dirasionalkan. Ini dikalikan dengan sekawannya. Baik, demikian pembahasan kita tentang limit fungsi aljabar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.